Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Nah, semoga kalian hari ini diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini, dan terus semangat dalam mencari ilmu. Nah, sebelum memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian pernah denger enggak sih mengenai berita-berita di sekitar kalian lah? Nah, pada setiap daerah kan pasti ada suatu kejadian atau peristiwa dan pasti dijadikan cerita ataupun keterangan kepada kepada masyarakat umum agar tahu mengenai kabar tersebut. Nah, jadi pada kali ini kita akan mempelajari yaitu teks berita. Intinya kita akan mempelajari mengenai teks berita. Nah, langsung saja kita ke materinya. Pasti kalian sudah ada asing kan mengenai teks berita? Nah, benar anak-anak. Teks berita itu mengenai cerita atau keterangan yang mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Terus bisa disimpulkan juga yaitu suatu teks yang menyampaikan suatu kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa dan atau kejadian yang faktual. Nah, menurut KBBI, teks berita itu adalah cerita atau keterangan yang mengenai kejadian atau peristiwa yang sangat hangat dan baru-barunya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa teks berita adalah suatu teks yang menyampaikan kabar ataupun informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tertulis. Ada yang tahu enggak sih maksud dari faktual dan aktual? Faktual itu teks tersebut ditulis berdasarkan kenyataan. Sementara aktual itu artinya kejadian tersebut baru saja terjadi. Sudah pahamkah? Jadi teks berita itu merupakan teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, setelah mengulik teks berita, kita lanjut saja ke utama mengenai materi pada kali ini, yaitu salah satunya ya struktur teks berita. Struktur teks berita ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Struktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh. Struktur teks berita terdiri atas judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi struktur teks berita itu terdiri ada 4, yaitu judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, setelah ini yaitu mengenai penjelasan judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Langsung saja yuk mengenai penjelasan judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang pertama, judul. Judul merupakan kata kunci yang mewakili keseluruhan berita. Pada teks berita, judul biasanya memuat tentang kejadian yang dibahas atau disampaikan. Judul dibuat semenarik mungkin sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca berita tersebut. Judul
Berita berfungsi mengenali isi berita secara singkat. Judul ini merupakan bagian yang terpenting dari berita. Hal ini karena sebelum masuk pada isi berita, pembaca akan melihat judul terlebih dahulu, yaitu judul berita apa sih yang mau dibaca itu, menarik apa enggak sih gitu. Yang kedua, kepala berita. Kepala berita adalah pembuka berisi unsur 5W1H yang dijabarkan secara singkat, padat, menyeluruh. Kepala berita juga bagian yang sangat penting dari berita. Di dalam kepala berita terangkum inti dari keseluruhan isi berita. Setiap kepala berita juga ditulis untuk menarik pembaca melihat lebih lanjut isi dari berita. Nah, lanjut saja ke struktur berita yang lain. Yang ketiga, struktur berita, yaitu yang ketiga adalah tubuh berita. Bagian ini merupakan inti dari teks berita. Tubuh berita merupakan kelanjutan isi berita yang dapat memberitahukan secara lebih rinci tentang keseluruhan peristiwa atau informasi yang diberitakan. Tubuh berita ini berisi penjabaran atau penjelasan dari gagasan berita. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, ini yaitu inti dari teks berita. Jadi, dari judul, dari kepala berita, tubuh berita itu sangat penting dalam menarik pembaca, dalam membaca dan menginginkan pembaca untuk tertarik. Yang keempat, yaitu ekor berita. Ekor berita berisi hal-hal yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut. Jadi misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan dalam peristiwa tersebut. Itu contohnya. Nah, jadi anak-anak udah paham belum mengenai struktur berita yang terdiri dari 4. Judul, kepala berita, tubuh berita, ekor berita. Jadi kita harus tahu mengenai struktur berita dan harus paham mengenai struktur berita. Materi selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Ciri kebahasaan teks berita adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bahasa baku, bahasa standar atau bahasa baku yang menjadi penghubung pemahaman banyak kalangan, karena bahasa baku lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jadi kita dalam melihat teks berita itu bahasanya itu standar ataupun baku, karena ketika bahasanya tidak baku itu akan menjadi satu hal yang membuat para pembaca teks berita itu tidak paham dalam isi teks berita tersebut. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks berita, kalimat langsung. Sisipan ilmu pembawa acara berita di televisi atau radio. Istilah ini biasa dipakai di industri televisi di Indonesia dan merupakan padanan penyiar berita yang juga banyak dipakai di radio.
secara internasional dikenal 3 kategori, yakni pembaca berita, penyiar berita, dan jangkar berita. Penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung yang digunakan untuk mengutip pernyataan dari narasumber berita. Selanjutnya, konjungsi bahwa dan kronologis. Yang pertama, penggunaan konjungsi bahwa berfungsi untuk menerangkan kata yang mengikuti dan digunakan untuk pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang kedua, penggunaan konjungsi yang bermakna kronologis atau temporal atau penjumlahan, seperti kemudian, setelah, sejak awalnya, dan akhirnya. Penggunaan konjungsi tersebut berhubungan dengan pola penyajian berita pada umumnya mengikuti pola kronologi atau urutan waktu. Itu keterangan waktu. Keterangan waktu dan tempat perlu dicantumkan untuk melengkapi unsur berita berupa kapan atau when dan di mana, where. Yang selanjutnya yaitu kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental seperti mengatakan, menjelaskan, menyebutkan, memikirkan, mengkritik, mengutarakan, membantah atau menolak, dan berbelit. Selanjutnya, materi kaidah kebahasaan teks berita. Apakah anak-anak sudah paham? Nah, kita tahu kan teks berita itu bagaimana, dan pasti kalian juga tidak asing mengenai berita-berita yang dipublikasikan oleh stasiun TV ataupun radio, dan pasti nggak asing untuk telinga ini mendengarkan berita baik di radio maupun televisi. Jadi kalian itu jangan kayak kurang akan update mengenai berita yang terkini. Jadi kalian harus pantau terus mengenai berita-berita yang terus ada di negara kita ini. Nah, untuk tugas untuk anak-anak, silahkan mencari berita yang lagi hits pada bulan-bulan ini, dan lihatlah dan carilah mengenai struktur teks berita dan kaidah kebahasaan berita yang terdapat pada berita tersebut. Nah, sebelum saya menutup, apakah kalian anak-anak sudah paham atau belum paham ataupun mau bertanya? Kalau belum, bisa nanti bertanya kan pada pertemuan depan ataupun ditanyakan langsung ke kantor. Tetap semangat belajar ya, mari kita belajar dan jadilah penerus bangsa yang jujur dan adil. Dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.